Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Mabtu Ihsan. Saya mahasiswa dari STI Darussalam Kunir, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 dengan NIM 2201038. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ataupun memenuhi tugas saya tentang membuat video mata kuliah kepemimpinan dan organisasi pendidikan yang berjudul Triologi Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Dan pembahasan kali ini, tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara melahirkan konsep-konsep kepemimpinan yang menjadi pedoman dalam sistem pembelajaran. Konsep kepemimpinan ini juga dipakai di berbagai instansi pemerintahan, swasta, dan pendidikan non-formal. Konsep kepemimpinan Ki Hajar Dewantara adalah teologi yang tertuang dalam yang disebutkan oleh Ki Suratman tahun 1991, yaitu Ingarsa Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Nah, itu yang disebut triologi oleh Ki Hajar Dewantara ataupun konsep-konsep kepemimpinan yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kepemimpinan dapat dimaknai dalam 3 level, yaitu di depan, di tengah, dan di belakang. Tidak hanya bersifat pasif, tetapi bersifat aktif mengerjakan program secara optimal. Ketiga level kepemimpinan ini melengkapi konsep kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Nah, artinya yang tadi itu Ingarso Sung Tulodo dan Ing Madya Mangunkarso dan Tuturi Handayani itu berarti maknanya itu 3 level. Yang pertama di depan, di tengah, dan di belakang. Hal tersebut tertuang dalam bukunya Ki Tiasno Sudarto 2008-72 yang menyatakan kepemimpinan yang dilakukan oleh pamong yang selalu berada di depan, di tengah, dan di belakang akan selalu bersikap pamong kepada anak didik dalam pengawasan penuh sehingga pelaksanaan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan program yang telah dirancang. Kemudian selanjutnya, konsep kepemimpinan Ki Hajar Dewantara yang digunakan sebagai pijakan pemimpin di taman siswa yang tertuang dalam bukunya Ki Suratman, yakni Ingarso Sung Tulodo, secara haplah berarti bahwa pemimpin yang berada di depan hendaknya memberi contoh. Nah, ini yang dimaksud Ingarso Sung Tulodo itu bahwasannya pemimpin itu harus menjadi contoh bagi anggota-anggotanya, baik itu dalam memberikan motivasi ataupun dalam memberikan tata cara kepada anggota-anggotanya. Sung berasal dari kata asung, yang artinya sung itu berasal dari kata asung yang dalam bahasa Jawa berarti memberi. Pada kalimat tersebut Ki Hajar Dewantara berpesan agar sung diartikan menjadi karena antara memberi dan menjadi mempunyai makna yang berbeda. Nah, maksud dari sini berarti seorang pemimpin itu harus bisa memberikan motivasi, memberikan cerahan kepada anggotanya dan menjadi contoh bagi para anggota-anggotanya. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangunkarso mengandung arti bahwa seorang pemimpin jika dipersatukan semua gerak dan perilaku secara serentak untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi konsep yang kedua ini, Ing Madya Mangunkarso, itu menunjukkan bahwasannya anggota, ketua, dan staf-stafnya yang lain itu harus bersifat gerak, kemudian perilaku secara serentak untuk mencapai tujuan bersama. Harus bisa saling memotivasi agar semua bisa mempersatukan semua gerakan itu agar bisa menjalankan semua tugas-tugasnya. Itu yang dimaksud Ing Madya Mangunkarso. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani, ialah seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani berarti bahwa pemimpin harus sanggup memberi kemerdekaan kepada para pengikutnya dengan perhatian sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan kepada anggotanya. Nah, kalau Tuturi Handayani ini, jadi seorang pemimpin itu harus memberikan moral, kemudian semangat kepada anggota-anggotanya dari belakang, meskipun tidak tampil di depan ataupun tidak tampil langsung, tapi seorang pemimpin juga harus bisa menampilkan ataupun memberi dorongan kepada anggotanya
agar memberikan petunjuk dan pengarahan. Itu tuturi handayani. Selanjutnya ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, itulah triologi kepemimpinan dari seorang guru kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang saat ini mungkin sudah terlupakan oleh para pemimpin di negeri ini. Pemimpin merupakan teladan bagi para bawahannya, dan ia adalah ujung tombak organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Jadi seorang pemimpin itu ujung tombak ataupun pemegang arahan, pemegang keputusan dari organisasi, dari suatu organisasi ataupun suatu lembaga untuk untuk mencapai tujuannya tersebut. Organisasi tanpa pemimpin ibarat tubuh tanpa kepala. Jadi organisasi tidak ada pemimpin, maka ibaratkan tubuh tanpa kepala, pasti gak bakal bisa melihat, karena pasti bakal kemana saja yang diinginkan oleh kaki dan yang lainnya. Maka harus ada seorang pemimpin. Begitu juga organisasi, harus ada seorang pemimpin, harus ada yang memimpin. Mau arah tujuannya kemana, itu sesuai dengan arahan pemimpin. Mudah menjadi sesat, pasti bingung juga, berjalan tanpa arah yang dituju. Itulah contoh ibaratkan organisasi tanpa adanya pemimpin. Maka pemimpin itu termasuk hal yang penting dalam suatu organisasi. Pemimpin atau dengan sebutan lain kepala, ketua, manajer, bos, atau dengan sebutan lainnya menjadi daya pikat tersendiri bagi sebagian orang, dan berbagai cara pun ditempuh hanya untuk satu kata menjadi orang nomor satu alias pemimpin. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan, keahlian, keunggulan, atau kelebihan dan menjadi daya gerak bagi organisasi yang dipimpinnya. Termasuk ini suatu modal seorang pemimpin itu harus mempunyai keahlian seperti kecakapan, keahlian, keunggulan, atau kelebihan dan menjadi daya gerak bagi organisasi yang dipimpinnya. Sebab karena pemimpin itu harus bisa mencontohkan kepada anggotanya ataupun kepada bawahan-bawahannya. Fungsi pemimpin ini adalah memandu, menuntun, membimbing, memotivasi dan membangkitkan semangat kepada orang yang dipimpinnya. Itu fungsi dari pemimpin. Makanya tadi juga disebutkan bahwasannya organisasi tanpa adanya pemimpin itu akan sesat dan kebingungan mau berjalan ke arah yang mana kalau tidak adanya pemimpin. Itu termasuk pengertian dari seorang pemimpin dan pengertian dari ideologi kepemimpinan dari seorang guru Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya, namun di era globalisasi di mana terjadi perubahan-perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan, membawa juga perubahan pada makna kepemimpinan sehingga terjadilah krisis kepemimpinan. Orang menjadi ragu, tidak percaya pada pemimpin, karena saat ini banyak pemimpin yang tidak lagi menjadikan dirinya sebagai teladan, kemudian sebagai pola anutan. Pemimpin tidak lagi melayani, tidak visioner, bahkan tujuan pun sudah melenceng dari yang seharusnya menjadi tujuan pribadi. Namun nama besar Indonesia dengan jumlah penduduk saat ini yang mencapai 265 juta jiwa, kiranya ada satu pemimpin yang benar-benar menjadi triologi kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, melihat dari zaman sekarang, dari era globalisasi sekarang nih, zaman sekarang banyak pemimpin itu tidak sesuai dengan kepemimpinannya, sehingga terjadi krisis ataupun orang-orang itu menjadi ragu, tidak percaya kepada pemimpin. Nah, itu termasuk sesuatu yang terjadi pada zaman sekarang. Maka dari sini saya berharap semoga pemimpin-pemimpin sekarang bisa mencontohkan ataupun bisa menjiwai triologi kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara. Salah satu bagian terpenting dari pemimpin adalah kemampuannya untuk mempengaruhi dan menggerakkan seluruh komponen guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemampuan ini harus didasari juga oleh sifat-sifat dan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya agar timbul ketaatan dan kemauan dari para pengikutnya untuk melaksanakan kerja dan aktivitas secara bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi.
Kemudian pemimpin bukan sekedar jabatan atau kekuasaan, tetapi lebih dari sebagai amanah dan pengabdian untuk seluruh yang dipimpinnya. Banyak. Ini aslinya pemimpin. Seorang pemimpin itu bukan karena jabatannya tinggi, tapi aslinya pemimpin itu sebagai amanah dan pengabdian untuk seluruh anggotanya. Bisa dipercaya pemimpin yang bisa menggerakkan anggotanya. Kemudian pemimpin sebagai pelayan, abdi masyarakat. Maka pemimpin juga tidak harus malu karena dengan jabatannya itu kita melayani rakyat ataupun mengabdi kepada masyarakat. Tapi emang tujuan pemimpin itu harus bisa melayani dan mengabdi kepada masyarakat, yang harus dan memberi kepada orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan banyak para pemimpin yang selalu ingin dilayani. Itu kebanyakan sekarang dilayani, dipuja, bahkan mengharap diberi sesuatu oleh masyarakat atau yang dipimpinnya sebagai bentuk terima kasih atas jasanya melayani. Dan tampaknya hal ini menjadi suatu kebiasaan di masyarakat dan dianggap sebagai suatu keharusan. Di era ini, era globalisasi di mana tuntutan masyarakat semakin banyak dan menuntut kualitas, maka peran pemimpin dalam menghadapi tuntutan dan tantangannya semakin besar dan kompleks pula. Itulah suatu hal yang harus diingat ketika kita menjadi seorang pemimpin. Kita itu tidak ingin ataupun tidak layak ketika dilayani dan dipuja, bahkan mengharap diberi sesuatu oleh anggota kita. Bahkan harus sebaliknya, karena seorang pemimpin itu harus bisa melayani dan mengabdi kepada masyarakat dan memberi kepada orang yang dipimpinnya. Ini pemimpinan, ini tambahannya, pemimpin dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa yang diinginkan oleh orang yang dipimpinnya. Di antaranya, ini mungkin suatu skill ataupun sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pertama, pemimpin yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena seorang pemimpin harus punya keislaman ataupun keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, pemimpin yang melayani bukan dilayani. Ini yang tadi salah satunya. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang memberikan suri teladan yang baik. Ini pemimpin itu harus bisa menjadi suri teladan yang baik. Kemudian pemimpin yang bisa membangkitkan semangat juang, memberikan motivasi kepada anggotanya, memberikan motivasi kepada seseorang yang dipimpinnya. Kemudian yang kelima, pemimpin yang memiliki kekuatan, bukan pemimpin yang lemah ketika ada hujatan ataupun ada pergerakan ataupun ketika ada permasalahan, pemimpin malah kabur ataupun tidak ikut serta dalam menghadapi masalah tersebut. Maka pemimpin ini harus kuat dalam menghadapi masalah, kuat dalam menghadapi hal yang lainnya. Kemudian yang keenam, pemimpin yang memiliki empati, terbuka dan rendah hati. Ini termasuk pemimpin itu juga harus mempunyai sikap yang empati, rasa suka menolong, kemudian terbuka, kemudian rendah hati juga. 7, pemimpin yang tegas dan disiplin. Pemimpin juga harus bisa memiliki sikap yang tegas kemudian dan disiplin. 8, pemimpin harus cermat, hati-hati dalam bertindak. Maka di sini maksudnya itu pemimpin itu tidak sembarangan dalam memberikan solusi kepada anggota-anggotanya. Pemimpin itu harus bisa cermat dan hati-hati dalam bertindak. Kemudian yang ke-9, pemimpin yang sederhana namun optimis. Yang ke-10, pemimpin yang memiliki rasa humoris juga. Itulah. Ini 10 komponen-komponen ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Mungkin penjelasan dari saya itu hanya sekian. Mudah-mudahan bisa menjadi kemanfaatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.